Baik, bertemu lagi dengan saya, Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan bahas mengenai pipa U terkait tekanan hidrostatis. Apa itu pipa U? Kita lihat berikut ini. Jadi, kalau kita perhatikan pipa U itu suatu pipa yang berbentuk U. Ini merupakan bejana berhubungan. Nah, biasanya sering digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu zat cair. Pipa U ini biasanya akan diisi oleh dua jenis zat cair atau lebih yang berbeda massa jenisnya. Dari sini kita tahu cara menentukannya dengan prinsip tekanan hidrostatis, di mana tekanan pada kedua sisi itu memiliki besar yang sama. Kalau kita perhatikan di sini ada dua jenis zat cair, kita sebut saja jenis zat cair pertama, ya. Kemudian jenis zat cair kedua, H2. Kita sebut itu sebagai X, dan ini sebagai Y. Kita perhatikan, jadi tekanan di sisi X itu sama dengan tekanan di sisi Y. Px sama dengan Py, dengan ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. ρ1 itu yang ada di sisi X, ρ2 yang ada di sisi Y. Karena G-nya sama, kita mencoret. Karena percepatan gravitasi di tempatnya itu sama, berarti tinggal ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Dengan ρ1 merupakan massa jenis zat cair jenis 1 yang di sini, ya. Terus ρ2 massa jenis zat cair jenis 2 yang di sini. H1 itu ketinggiannya permukaan zat cair jenis 1 yang ada di sini. Terus H2 ketinggian permukaan zat cair jenis 2. Dilihat dari sini ya, batasnya itu H2 berapa, seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal kalau begitu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi di sebelah kiri itu bersih zat cair setinggi 25 cm. Kita andaikan ini X gitu ya. Ini Y, ini berarti H1, ini H2. Raksanya di sini berarti ρ2 ya. Ditanya apa? Tentukan massa jenis zat cair tersebut. Berarti yang ditanya adalah ρ1. Kita harus tahu dulu massa jenis air raksa berapa. Nah, massa jenis air raksa itu 13,6 gram per cm kubik. Ya sudah, kita langsung saja cari dengan tekanan di sisi X itu sama dengan tekanan di sisi Y. Berarti di sini ρ1 kalikan G kalikan H1 sama dengan ρ2 kalikan G kalikan H2. Karena G-nya sama, main coret saja, nggak usah dihitung. ρ1 kali 25 cm, nggak usah diubah ya, karena satuannya sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi di sini 13,6 kali 2. ρ1 kali 25 sama dengan 13,6 kali 2 berapa? 27,2 ya. Berarti ρ1 nya 27,2 bagi 25. Berapa ketemunya? Sekitar berapa? Ayo coba. Sekitar 1 ya. 1,08. Terus 1,088 gram per centimeter kubik. Jadi massa jenis zat cair ini lebih kecil dari raksa. Jelas dong, karena dia di atasnya, berarti dia 1,088 gram per centimeter kubik. Gitu ya. Jadi massa jenis zat cairnya 1,088 gram per centimeter kubik. Ini kalau dua jenis zat cair. Kalau tiga gimana? Sama caranya. Contoh soal lagi. Baik. Seperti ini. Kalau tiga jenis zat cair. Nah, ini ketinggiannya ini 1, kemudian ada 7, ada 8. Ini perkiraan saja ya. Kita pakai misalkan ini X juga, ini Y. Sama saja. Berarti tekanan di sisi X itu sama dengan tekanan di sisi Y. Karena di Y ada 2, nanti tinggal ditambah. Berarti dia ρ1 kalikan G kalikan H1 sama dengan ρ2
kalikan G kalikan H2 plus rho 3 kalikan G kalikan H3. Itu rho satunya itu 13,6 kali G kali 1 sama dengan, kita keluarkan dulu G nya ya baru bisa dicoret, jadi rho 2 kali H2 plus rho 3 kali H3. G nya sama dicoret, jadi 13,6 kali 1 jadi 13,6 sama dengan rho 2 nya 1 kali 8 plus rho 3 kali 7, itu 13,6 sama dengan 8 plus 7 rho 3. Ini pindah ruas ke sini, jadi 13,6 dikurang 8 sama dengan 7 rho 3. Hasilnya berarti 5,6 ya. 5,6 sama dengan 7 rho 3. Rho 3 nya berapa jadinya? Rho 3 nya 5,6 dibagi 7, jadi 0,8 gram per cm kubik ya, karena 56 bagi 7 kan 8, ini dikali 10 ya 0,8. Jadi massa jenis zat cair ini adalah 0,8 gram per cm kubik. Masuk akal ya, karena dia lebih kecil daripada 1 dan 13,6, jadi dia di atas. Begitu tentang pipa U, bejana berhubungan dan beberapa contoh soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.